Waspadalah, waspadalah. Ini adalah 10 tanda bahwa hubungan kalian diambang kehancuran dan dia ingin berpisah dengan kalian. Jika ternyata cinta ini dimulai dari sebuah perhatian, maka awal dari sebuah perpisahan ini dimulai dari ketidakperhatian atau kecuekan pasangan kita. Tapi jika hal itu memang terjadi, ini nggak akan terjadi dalam waktu yang lama. Jika itu terjadi dalam waktu yang lama, maka bisa dipastikan hubungan kalian sudah mendekati akhir. Waspadalah, waspadalah. Ini adalah 10 tanda bahwa hubungan kalian diambang kehancuran dan dia ingin berpisah dengan kalian. Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Yang pertama, jika ternyata cinta ini dimulai dari sebuah perhatian, maka awal dari sebuah perpisahan ini dimulai dari ketidakperhatian atau kecuekan pasangan kita. Sehingga kalau ternyata dia ini mulai cuek dengan apapun yang kalian lakukan, nggak komentar, jadi kalau dia ini malah komentar, suka marah-marah, itu masih perhatian. Tapi kalau dingin, nggak ada komentar, nggak ada sebuah kepedulian, kamu mau ngapain, kamu pakai baju apa, kamu baru ngapain, happy atau susah, dia nggak komentar. Ingat, ini bukan tanda-tanda bahwa dia adalah seorang introvert, tapi dia ini sudah nggak peduli dan mungkin saja sudah tidak memiliki rasa. Sehingga perpisahan ini adalah yang selanjutnya yang akan terjadi dalam hubungan kalian. Yang kedua adalah sigap. Kalau cowok itu jatuh hati pada seorang wanita, dia ini kayak sok-sok nganter pulang, sok-sok ngumpulin tugas, sok-sok semuanya. Nah kalau dia menjadi setelan awal nih, factory reset nih cowok ini tadi, jadi nggak sigap, jadi apa-apa udah diliatin aja. Kayak kamu misalkan barang kamu jatuh, dia cuma ngeliatin. Atau ternyata kalian itu rewel dan kalian itu jadi cranky, dia cuma ngeliatin aja. Nah, ini udah dipastikan adalah manifestasi dari kecuekan yang berjudul tidak sigap. Maka kalau dia sudah tidak sigap, boleh dipastikan bahwa hubungan kalian ini sudah diambang kehancuran. Yang ketiga adalah lama kalau balas pesan. Jadi kalau balas pesan ini suka lama, bukan karena ya dia mungkin seorang security atau satpam sedang jaga, enggak. Tapi dia ini ya memang nggak peduli aja. Dia ini kayak menunda untuk membalasnya nanti aja. Dia nggak peduli dan dia juga nggak peduli perasaan kalian ingin mengetahui kondisi pacar kalian ini tadi atau pasangan kalian. Maka kalau ini terjadi, sudah dipastikan seharusnya kalian memberikan perhatian kepada orang yang lainnya dan saatnya mengakhiri hubungan ini. Dan kemudian adalah jarang berkabar. Jadi saat kalian ini jauhan, nggak ngasih tahu gitu loh. Ini apa yang dilakukan. Kalau seandainya orang itu sayang, itu kayak semua tuh kayak pengen diketahui. Bahkan kamu hari ini sudah bernafas berapa kali. Itu kayak hal-hal kecil itu semua harus dilaporkan. Tapi kalau ternyata nggak pernah berkabar, nggak pernah dikasih tahu hal-hal yang sifatnya kecil. Loh kenapa kamu nggak bisa tidur? Oh aku semalam mimpi buruk dan sebagainya. Nah ini kan pertanda perhatian. Tapi kayak misalkan matanya merah, terus kemudian ada kantong mata, tapi nggak pernah ditanya, atau terus dalam kondisi kayak udah lama nggak ada kabar. Nah, saya pastikan bahwa ya, dia mungkin sudah tidak memiliki kepedulian dan ada baiknya kalian akhiri sebelum ini menjadi keruh nantinya. Dan paling gengsi atau egois, nggak mau untuk memulai duluan. Biasanya orang itu kalau sayang itu sama seperti seorang ibu atau seorang ayah menyayangi anaknya. Jadi nggak peduli, kalaupun marah diajak ngomong duluan. Kalaupun ngambek, ya didatengin, terus kemudian dipegang tangannya, ditanya. Kalaupun ternyata tetap marah, tetap dilakukan hal yang menunjukkan rasa kasih sayang. Nggak terus kemudian ya biarin dia dulu dong yang harusnya ngomong. Enggak, bodo amat, aku nunggu aja. Nah, kalau ada yang seperti itu, bisa dipastikan dia ini sudah nggak sayang lagi. Maka pertanyakan, kenapa hubungan ini harus diteruskan? Berikutnya, yang keenam adalah terlalu banyak alasan. Jadi, saat dia diminta untuk menjelaskan kenapa nggak datang ke acara keluarga kalian, atau misalkan nggak pernah memberikan kabar, selalu ada alasan. Dan dia ini nggak pernah meminta maaf. Jadi kalau ini dipastikan bahwa ya dia ini mungkin sudah menyiapkan hubungan yang berikutnya dan sudah tidak peduli dengan reaksi kamu. Yang berikutnya adalah sering gampang emosi dan nggak sabaran. Kalau candaan-candaan yang kecil yang seharusnya dulu ini bersifat mesra atau hal-hal yang sifatnya ini kayak ya mungkin lupa salah membelikan minuman seperti itu, yang biasanya suka stroberi ini sekarang dibelikannya ternyata beras kencur gitu, terus kemudian marah. Ya kalau menurut saya sih ya kalian harus mencoba untuk mempertanyakan kenapa harus semarah itu gitu. Jadi hal-hal yang memang sifatnya itu kecil terus kemudian dia nggak pernah marah tiba-tiba marah. Nah gejala menaikkan emosi ini adalah gejala di mana dia itu mulai untuk tidak sayang dan hubungan ini diambang kehancuran. Dan semakin mendekati, ini adalah pertanda saat hubungan itu
gantung atau nggak jelas. Pacaran enggak, temenan ya enggak juga. Kalau pacaran kok nggak romantis? Biasanya nih orang asing tapi nggak putus. Kalau kita lihat di, misalkan ternyata di Instagram ada tulisannya Love Leo. Nah, seperti itu. Tapi ternyata hubungan kalian ini biasa-biasa saja. Tapi nggak ada satu kepedulian satu sama lain. Si Leo ini malah pergi sama cewek-cewek lain. Jadi kalau saya pastikan ini, hubungan ini sudah saatnya diakhiri dan nggak usah diteruskan saja. Berikutnya adalah memberikan jawaban secara singkat. Jadi kayak nggak peduli saat kalian ini menanyakan sesuatu yang ya kalau menurut kalian ini harusnya dijawab dengan baik ya, seperti itu. Misalkan kalian menanyakan apakah pasangan kalian ini sudah makan atau belum. Terus kalian akan bilang, nanti kita jalan-jalan yuk, kita beli makan di food court. Kira-kira kamu mau makan apa? Udah makan. Nah, nggak menjelaskan sudah makannya kapan, apakah memang masih lapar atau enggak. Kalau jawabannya sesingkat itu, maka hati-hati. Jawaban singkat seperti ini berakibat ke sesuatu yang mungkin saja adalah sebuah tanda-tanda bahwa kalian berdua ini memang sudah tidak memiliki perasaan yang equal atau sama. Dan saatnya menghitung kembali atau merekalkulasi perjalanan cinta kalian. Dan yang terakhir adalah gak punya waktu untuk ketemu dan selalu memiliki alasan untuk menghindari kamu. Jika si dia ini udah ngerasa gak perlu ketemu dan merasa menjawab alasan dengan dia sudah kan bisa lewat WA dan sebagainya, ini adalah sesuatu yang patut dipertanyakan. Orang yang saling menyayangi, ingin tiap hari berjumpa, melihat, menatap, menyentuh, dan ini adalah sesuatu yang naluriah. Jika itu tidak terjadi, terus mengatakan bahwa ya kita kan sudah cukup lama memiliki hubungan, jadi hanya lewat WA saja itu sudah cukup, maka hati-hati. Hubungan kalian ini sudah saatnya diakhiri dan ada baiknya kalian memberikan cinta kalian kepada orang yang lebih menghargai. Ini kira-kira yang patut diperhatikan, tapi tidak semuanya. Ini artinya akan definite seperti itu karena ada juga orang-orang yang sifatnya dia ini introvert atau mungkin orangnya ini sedang kalut karena pekerjaan atau tugas akhir. Tapi jika hal itu memang terjadi, ini nggak akan terjadi dalam waktu yang lama. Jika itu terjadi dalam waktu yang lama, maka bisa dipastikan hubungan kalian sudah mendekati akhir. Tapi jika kalian yang mempertanyakan, silakan hubungi nomor di bawah sini. Izinkan saya membaca kartunya dan kita akan mencoba lihat apakah si dia masih mencintai kalian. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.